Permasalahan hukum di tingkat desa kerap kali bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat yang erat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan adat. Pendekatan musyawarah menjadi salah satu solusi yang efektif dan bijaksana. Musyawarah tidak hanya menjadi jalan penyelesaian masalah tetapi juga menjaga keharmonisan antar warga tanpa harus melalui proses hukum. Di banyak desa dan desa adat, musyawarah telah menjadi bagian dari budaya. Ketika terjadi perselisihan baik antar individu maupun kelompok perangkat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat duduk bersama untuk mendengarkan, menengahi, dan mencapai mufakat. Proses ini mengedepankan asas keadilan restoratif, yakni memulihkan hubungan sosial, bukan sekedar memberi sanksi. Musyawarah juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan berlandaskan pada nilai lokal yang dipahami bersama. Dalam prakteknya, solusi yang dihasilkan dari musyawarah seringkali lebih diterima karena melibatkan suara semua pihak yang terlibat. Ini adalah balai kerte, balai peparuman, balai bermusyawarah, ya kan. Konsepnya adalah tempat penyelesaian konflik yang ada di desa ini menjadi konsep. Jadi konflik apa saja, termasuk konsep perdata, konflik adat, termasuk gugatan perceraian, misalnya harta gunung gini, termasuk pidana. Tentu semua ada klasifikasinya. Di luar daripada pidana, kayaknya cukup dengan adanya musyawarah mufakat dan win-win solution. Tapi kalau pidana itu ada klasifikasinya, ada tidak pidana menengah atau tidak pidana ringan bisa masuk di sana. Dan hukumannya juga ada yang sifatnya berat, menengah, dan ringan hukumannya. Nanti hukuman berat misalnya ya dikenakan denda adat, dikenakan upacara adat, itu yang berat. Yang menengah mungkin nanti sudah kami konsep sebenarnya, yang menengah mungkin hanya cukup denda saja, atau yang ringan atau yang menengah juga cukup dengan kerja sosial, pembersihan pura, pembersihan balai desa, mungkin ada pembersihan masjid kalau dia beragama Islam ya. Termasuk juga nanti teguran-teguran yang sifatnya tertulis. Yang itu yang paling ringan. Pendampingan di kejaksaan itu sebenarnya di desa ini sudah ada. Kita cuma meneruskan memperluas ruang lingkupnya. Sampai betul-betul desa ini bisa mandiri. Desa ini bisa mandiri. Dan kita akan nanti adakan pelatihan-pelatihan khusus. Namun, efektivitas musyawarah tetap perlu didukung oleh pemahaman hukum dasar dan pengawasan agar tidak melahirkan keputusan yang diskriminatif atau merugikan hak individu tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan pendampingan hukum sangat penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dengan demikian, pendekatan musyawarah adalah bentuk kearifan lokal yang patut dijaga dan ditingkatkan sebagai solusi penyelesaian permasalahan hukum yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat desa dan adat. Bunga Widrayani, Bali TV.